Ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, satu pertanyaan menjadi penghantar bagi saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari dari rumah. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita sudah bangkit bersama Dia yang bangkit dari maut? Jangan-jangan keluhan dan beban yang semakin berat menutupi hati, jiwa dan pikiran untuk melihat Dia yang sudah bangkit itu. Saat ini mari kita memohon agar Tuhan buka hati dan pikiran kita untuk melihat bimbingannya. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau lebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Dan bila tak ku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingmu. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, hingga ku selalu bersamamu. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita akan melakukan pengakuan dosa kita secara litani bersama-sama. Ya Tuhan, di tengah situasi pandemi ini, ampunilah kami jika tidak melihat tuntunan kasih-Mu. Dengarkanlah seru pengakuan dosa kami. Ampuni kami Tuhan jika ada kekhawatiran yang lebih menguasai kami. Ampuni kami Tuhan jika dalam mengisi hari selama di rumah saja, kami egois, yaitu asik dengan diri sendiri atau games yang ada. Ampuni kami Tuhan bila selama kami belajar di rumah, kami tidak melakukan dengan bersungguh-sungguh.
Kami sadar Tuhan, ada banyak yang patut kami akui di hadapan-Mu, di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku bukan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulis oleh setiap kita. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Kau telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini aku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat cinta kasih-Mu di tengah-tengah situasi yang kami hadapi. Kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah walaupun kami di rumah saja, sehingga kami masih sehati sepikir dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami untuk dapat mengerti, memahami,
dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih di tengah-tengah situasi ini kami dikuatkan, ditegur, dan dimampukan untuk senantiasa memegang kebenaran firman-Mu. Tolonglah anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya apa yang keluar melalui mulutnya itu dapat seturut dengan kebenaran dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah anak-anak-Mu, setiap kami yang akan mendengarkan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab kita yang pertama dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23 yang akan kita dengarkan bersama-sama melalui audio berikut. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan pembacaan Injil kita pada hari ini kita juga akan melihatnya dalam bentuk video yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman-Nya dan merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat pagi teman-teman pemuda ataupun ada adik-adik sekolah minggu yang masih ikut di video bersama orang tua ataupun Eyang Akung dan Uti. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam tetap senantiasa bersuka cita walaupun di tengah-tengah situasi kita yang masih berjuang dengan pandemi COVID-19 ini. Hari ini kita sudah masuk pada Minggu Paskah yang ketiga. Artinya perenungan kebenaran firman Tuhan kita masih berkaitan dengan apa yang menjadi berita Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Sebelum kita merenungkan lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terkasih. Adakah kita di sini yang pernah memiliki harapan yang luar biasa kepada seseorang mungkin, atau kepada pasangan, kepada pemerintah, kepada gereja, ataupun kepada hal-hal di sekitar kita, yang ketika harapan itu sangat tinggi kita tempatkan kepada orang-orang kita di sekitar kita, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kira-kira apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Ataupun teman-teman pemuda ataupun adik-adik? Apa yang kita rasakan ketika harapan kita luar biasa terhadap sekitar kita, tapi realitanya ternyata tidak seperti yang kita harapkan? Iya, pasti ada yang jawab kecewa Mbak Aban, sedih, atau mungkin marah gitu ya. Ternyata setiap kita Bapak Ibu, kita akui dan kita sepakati bahwa setiap kita pasti punya harapan untuk pemerintah, untuk gereja, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan kepada Tuhan. Itu salah satu harapan yang sering kita punya di dalam kita hidup di dunia ini gitu ya. Ada banyak harapan. Tetapi ketika harapan-harapan kita terhadap orang-orang di sekitar ataupun bahkan Tuhan di tengah-tengah situasi ini, ketika kita berharap
pandemi ini cepat berlalu tapi kok ternyata diperpanjang gitu ya. Mungkin kita bisa mempertanyakan segala harapan kita ini, mempersalahkan pemerintah dan sebagainya karena ada rasa kecewa dalam diri kita. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu yang sedang dirasakan oleh kedua murid yang menjadi bacaan kita hari ini. Dua murid yang sedang berjalan ke Emos itu sedang merasakan kecewa, sedih, duka. Dan biasanya Bapak Ibu ketika kita kecewa, sedih ataupun berduka karena harapan kita yang tinggi tadi tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya seseorang akan cenderung menjadi dominan berpikir negatif dan tidak melihat karya serta penyertaan Allah. Ini yang biasanya terjadi. Coba kita cek ke diri kita. Karena yang terjadi kepada dua murid yang jalan ke Emos saat itu, mereka sedang kecewa. Terlihat dalam kalimat bacaan kita tadi di ayat 19, dia katakan kepada Yesus yang sedang berjalan dengan mereka saat itu, tapi mata mereka sedang tertutup karena rasa kecewanya tadi. Dia berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu terkasih, dua murid yang jalan ke Emos ini mengutarakan kekecewaannya. Mereka melihat orang yang seharusnya yang membebaskan mereka, yang seharusnya melepaskan mereka dari bangsa jajahan Romawi saat itu, mereka kecewa karena orang yang sangat mereka harapkan ini baru beberapa waktu yang lalu justru mati di kayu salib, dikuburkan. Bahkan ketika perempuan-perempuan pun bersaksi bahwa tidak ada lagi mayatnya di dalam kubur, mereka masih terheran-heran. Kenapa tidak ada gitu ya, dan kenapa hilang, dan mereka berhenti pada poin hilang ataupun wah benar akhirnya mayat Yesus kita dicuri. Karena saat itu kita tahu Bapak Ibu di bacaan Alkitab kita dikatakan para orang-orang tertentu yang punya kepentingan menyebarkan hoax bahwa mayat Yesus dicuri, dan mereka sampai pada titik itu yang wah akhirnya mayatnya pun dicuri, hilang. Mereka kecewa sehingga penghayatan iman mereka hanya pada titik Yesus sudah hilang. Nah, disitulah Bapak Ibu ketika mereka berjalan di Emos dan bercakap dengan Yesus, reaksi Yesus apa tadi Bapak Ibu di saat kita lihat di video tadi? Iya, Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi Bapak Ibu terkasih, terkadang kita dalam kekecewaan kita gitu ya, kita tidak lagi mengingat apa yang positif dari berita-berita kebenaran firman Tuhan tentang nubuatan nabi tentang Mesias ini ya. Jadi dua murid ini tampaknya karena mereka cuma terhenti pada bahwa mayat Yesus sudah hilang, mereka tidak lagi mengingat apa yang sudah dikatakan nabi. Mereka tidak mengingat lagi apa yang sudah dikatakan Yesus. Bukankah Yesus ketika bersama murid-murid mengingatkan beberapa kali bahwa waktunya akan tiba, ia akan mati dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Tampaknya murid ini karena kekecewaannya menjadi bodoh, menjadi lamban hatinya untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Nah, bodoh di sini Bapak Ibu terkasih, inilah yang sebenarnya dipertentangkan bagi murid-murid saat itu, bahwa ketika mereka ingin Yesus membebaskan bangsa Israel, tapi mereka tidak menerima kenyataan bahwa Yesus melakukan dengan cara yang berbeda. Jadi Bapak Ibu terkasih, bodoh di sini tampaknya harapan murid-murid maunya membebaskannya itu dengan cara mereka. Tetapi mereka tidak melihat bahwa Yesus itu punya cara tersendiri untuk membebaskan bangsa Israel. Seperti yang kita tahu,
Yesus membebaskan dengan cara menyembuhkan orang sakit. Yesus membebaskan dengan cara merangkul orang-orang berdosa. Yesus membebaskan dengan cara mendengarkan keluhan-keluhan orang-orang yang terpinggirkan. Yesus membebaskan dengan cara memberitakan kebenaran firman yang sesungguhnya. Jadi disinilah letak cara Yesus yang berbeda. Sama tujuannya itu ingin membebaskan bangsa Israel, tetapi murid-murid khususnya 2 yang berjalan ke Emaus ini tampaknya sedang lamban hatinya sehingga tidak percaya kepada kebangkitan Yesus yang sesungguhnya itu menjadi puncak ia membebaskan bangsa Israel dari dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu terkasih, kata bodoh di sini sebenarnya sesuatu yang bukan tidak mengerti tetapi ada kelambatan hati untuk percaya. Dan menariknya ketika mereka sudah berjalan tadi, ketika kalau kita lihat video, 2 murid ini sadar itu Yesus ketika apa Bapak Ibu? Iya, 2 murid ini sadar itu Yesus ketika mereka sedang makan bersama dengan Yesus. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia karena Yesus melakukan perjamuan bersama mereka dalam makan di rumah mereka dan ia mau tinggal bersama mereka dalam waktu yang beberapa saat sehingga mereka jadi sadar, ternyata ini adalah Yesus yang mereka anggap tadi sudah mengecewakan mereka. Ternyata Dia benar-benar ada dan benar-benar bangkit dan bersama dengan mereka. Nah, disinilah Bapak Ibu terkasih, ketika mereka sudah sadar, mereka pun bangkit, sadar dan bangkit. Karena di bacaan kita tadi dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah. Perhatikan Bapak Ibu, di situ dikatakan lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di sini 2 murid ini mereka sadar lalu bangkit dengan bangun dari tempatnya kembali ke Yerusalem. Ini menunjukkan mereka punya hati yang semangat untuk seperti mereka yang tadinya seperti tidak punya pengharapan gitu ya, Yesus seperti tidak bangkit, dan mereka sadar bahwa di Yerusalem teman-temannya ataupun orang-orang yang pengikut Yesus juga masih banyak yang sedang putus harapan dan mereka mau bangkit kembali ke Yerusalem untuk memberitakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Nah, disinilah Bapak Ibu terkasih, sadar dan bangkitnya kedua murid ini menjadi satu refleksi yang menarik bagi kita di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kenapa saya berkata begitu Bapak Ibu? Karena saya yakin di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini begitu banyak harapan kita di awal tahun 2020 yang akhirnya pupus. Saya tahu di antara Bapak Ibu pasti ada yang 2020 ketika kita merayakan tahun baru gitu ya, ataupun tutup tahun dan berdoa bersama keluarga, ada list-list harapan yang sudah kita buat. Baik kita orang tua, kita Eyang Akung dan Uti, pemuda, bahkan anak-anak terkasih kita yang di sekolah dasar SMP dan SMA, banyak harapan yang sudah kita buat, tapi karena situasi ini akhirnya kita merasakan sepertinya tidak bisa terjadi, sepertinya harus dibatalkan, harus diabaikan gitu ya. Karena Bapak Ibu, saya secara pribadi pun bersama suami malam tadi baru berdiskusi gitu ya. Di tengah-tengah situasi pandemi ini kami berpikir dan berusaha melihat bahwa apa sih yang Tuhan rancang buat kami khususnya. Karena kalau kami tidak memikirkan hal-hal yang Tuhan inginkan buat kita, bisa jadi kita tidak menjaga kesadaran Bapak Ibu. Karena di tengah situasi pandemi ini, kita harus tetap jaga kesadaran untuk tetap waras dalam bertindak dan melihat penyertaan Tuhan. Ketika kami berdiskusi dengan suami, kami berusaha sadar dan berusaha waras di tengah-tengah situasi ini dan berusaha melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat seandainya ya dulu Papa tidak resign bulan Desember kemarin dan tetap bekerja di Surabaya,
dan tiba-tiba ada pandemi ini, bisa dibayangkan bagaimana resahnya kita, khususnya kami berdua ya Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengah begini pun dia sudah di sini. Bapak Ibu tahu sendiri bahwa proses pemanggilan dan sebagainya ditunda karena pandemi ini. Kami pun tetap melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa melalui keluarga besar GK Jeremia, melalui sahabat, rekan yang masih menunjukkan cinta kasih dan penyertaannya kepada kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sadar itu penting Bapak Ibu, supaya kita tetap waras dalam bertindak dan melihat penyertaan Tuhan. Saat ini kalau ada Bapak Ibu terkasih yang sudah mulai berlebihan mungkin reaksi yang muncul di dalam diri kita karena COVID-19 ini, maka ayo cari waktu untuk sadar, berdiskusi dengan suami atau istri, dengan anak-anak, apa hal-hal baik, apa hal-hal yang masih Tuhan tunjukkan sebagai wujud penyertaannya di dalam kehidupan kita. Salah satu penyertaannya mungkin ibadah online yang masih dilakukan oleh gereja-gereja untuk seluruh jemaat. Ini salah satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman tim ibadah online yang masih memberikan dirinya untuk mengedit, untuk merekam walaupun dari rumah saja. Bahkan saat ini ketika saya direkam, kami hanya berdua, saya dengan Mas Wawan. Saya bersyukur Mas Wawan masih memberi diri untuk menolong, karena kalau di rumah Bapak Ibu tahu sendiri akan ricuh gitu ya dengan anak-anak terkasih. Saya sangat bersyukur ini masih menjadi satu bentuk penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di tengah-tengah kita merasakan situasi pandemi ini, kita perlu sadar untuk bangkit dan berkarya. Kenapa? Karena ada satu kalimat judul dalam sebuah buku yang berkata demikian, Allah menahan diri tetapi pantang berdiam diri. Menarik kalimat ini menurut saya Bapak Ibu, karena bagian ini sebenarnya sedang kita hayati juga saat ini, bahwa kita saat ini sedang menahan diri tetapi pantang berdiam diri. Artinya di dalam kita masih di rumah saja, ada masih hal-hal yang bisa kita lakukan, karyakan untuk menguatkan orang lain, untuk menyapa orang lain, untuk memberikan semangat, kata-kata positif, serta memberikan pujian mungkin bagi kita yang membuat video lagu, atau bagi kita yang rajin memasak dan mengpostnya di media sosial. Itu salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita masih berkarya di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bahkan gereja yang masih di tengah-tengah situasi ini menolong jemaat untuk memperoleh bekal, untuk memperoleh vitamin, untuk memperoleh sesuatu yang baik buat jemaat. Ini merupakan salah satu cara kita menghayati kebangkitan Yesus dengan tetap berkarya. Lalu Bapak Ibu terkasih, di tengah situasi pandemi ini, kita diingatkan tadi melalui bacaan kita di 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Boleh kita lihat lagi bersama-sama Bapak Ibu? 1 Petrus 1 ayat pasal 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika kita mau berkarya, maka karya kita itu tertuju kepada Allah. Dan kita mau mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kenapa bagian ini saya garis besar di dalam PowerPoint kita? Karena kita harus mengingat ketika kita berkarya, maka tujuan kita itu untuk Allah. Bukan dalam rangka kehebatan kita, bukan dalam rangka pamer talenta kita, atau bukan dalam rangka kita menunjukkan kita lebih dari orang-orang di sekitar, tetapi semua itu untuk kemuliaan Allah.
Lalu ketika kita berkarya di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita melakukannya karena dasar kasih persaudaraan dengan dasar tulus dan ikhlas. Tentu bagian ini kita sepakati bersama-sama Bapak Ibu bahwa ketika kita mau mengasihi saudara-saudara kita mengasihi semua orang, tidak pandang jabatannya, suku, bahkan saat ini ketika dia memang positif atau tidak, kita tetap mengasihi mereka semua. Karena di tengah-tengah situasi inilah kasih kita semakin diuji, kasih kita yang tulus ikhlas semakin diasah, semakin dipertanyakan dalam diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu terkasih, menarik ketika kemarin kalau Bapak Ibu ada yang ikut di program Mata Najwa ataupun yang sudah melihat dari video YouTube-nya, ada satu kalimat yang menarik dari Presiden Jokowi ketika dia berkata demikian, memilih bersikap tenang agar publik tenang itu sebuah keputusan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalimat ini saya rasa menarik karena di tengah-tengah situasi pandemi ini, memilih bersikap tenang hal yang sepele, hal yang tampaknya mungkin dianggap orang apa sih kok lambat dan sebagainya gitu dengan Bapak terkasih kita Pak Presiden gitu ya. Tetapi memang sikap inilah yang paling pas di tengah-tengah situasi ini. Karena kalau kita tidak tenang, maka keputusan kita akan bisa gerusa-gerusu atau menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini salah satu yang menarik yang bisa kita teladani bahwa kita mau bersama-sama bersikap tenang ketika kita tahu ada tetangga kita mungkin yang sudah 2-3 orang positif gitu ya, atau kita tahu bahwa jumlah semakin meninggi positif, bahkan jumlah yang meninggal juga bertambah, tapi kita juga mau lihat yang baik lainnya bahwa yang sembuh pun semakin banyak, bahwa kita mau lihat bahwa di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin kacau ini semakin banyak yang mau berbagi. Kita mau melihat bahwa di tengah-tengah situasi kita sangat khawatir ini ternyata masih banyak orang-orang yang berusaha menguatkan kita, menopang kita, memberikan sapaan-sapaan yang memberikan kita pengharapan, iman dan kasih di tengah-tengah situasi ini. Terakhir Bapak Ibu terkasih, ingatlah masih ada harapan. Dan akan selalu ada harapan jika kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesadaran diri kita, tetap bangkit dan berkarya untuk Allah dan sesama kita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat di segala abad dan tempat, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu terkasih, kita menaikkan bersama-sama doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga dan bertahta dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menegur dan mengingatkan kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Mampukan kami ya Tuhan agar kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi penguat dan memberi pengharapan kepada kami, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kebangkitan-Mu memberikan pengharapan untuk kami tetap berkarya walau kami di rumah saja, walau kami tetap bekerja di dalam lingkup rumah sakit, walau kami yang tetap harus berjuang dan berjuang
mematahkan rasa khawatir ataupun segala jenis pikiran negatif yang ada dalam diri kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk syafaat kami. Kami sungguh-sungguh mendoakan dunia ini, khususnya bangsa dan negara kami di tengah-tengah menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala usaha upaya yang dilakukan oleh segenap pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terbawah di dekat kami, Tuhan yang menolong sehingga sungguh-sungguh semua keputusan-keputusan dilakukan dengan tetap berhikmat, tetap memikirkan kebaikan kami bersama, serta tetap senantiasa dengan hati, jiwa, dan pikiran yang tenang, sehingga sungguh-sungguh Tuhan di tengah-tengah situasi ini kami tetap memiliki kesadaran, kami tetap memiliki hati, jiwa, dan pikiran yang tenang dan positif, sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala keputusan yang diambil itu semua untuk kebaikan dan pandemi ini dapat berlalu di dalam terang cinta kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang dalam menemani mereka yang sakit positif COVID ataupun karena sakit lainnya Tuhan di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, para dokter, perawat, staf administrasi, sehingga mereka tetap berjuang dalam terang cinta kasih Tuhan untuk kebaikan kemanusiaan kami bersama-sama. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudari terkasih kami yang saat ini terpapar. Kiranya Tuhan yang menolong, menguatkan iman dan hati mereka, memberikan semangat sehingga sungguh-sungguh Tuhan segala upaya yang diberikan oleh dokter maupun keluarga, semuanya itu untuk kebaikan mereka dan mereka melewatinya dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga bersahati Tuhan saat ini berdoa buat proses pelayanan gereja kami GKJ Yeremia. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Bapak Pendeta Emeritus Edison, Pendeta Rudi, Vikaris Abanita Kaban, para majelis, serta seluruh pengurus baik komisi, wilayah dan sebagainya Tuhan yang sudah begitu luar biasa, walaupun dari rumah saja memikirkan pelayanan yang mampu kami lakukan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami hikmat sehingga pelayanan kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga besar GKJ Yeremia dalam suka duka kami di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, memberikan kami tetap pengharapan, iman serta kasih sehingga kami tetap berbagi dalam suka duka kami dalam persekutuan kami bersama-sama. Kiranya Tuhan juga menolong Bapak Ibu terkasih kami yang pemulihan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan melalui obat, makanan, dan minuman yang ia masuk ke dalam tubuhnya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati mereka di usia yang lalu yang telah mereka lewati. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang juga berjuang di tengah-tengah pandemi ini untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan juga yang menolong kami untuk senantiasa melihat penyertaan Tuhan, senantiasa mau terbuka kepada orang-orang di sekitar kami sehingga sungguh-sungguh Tuhan pertolongan Tuhan itu nyata untuk setiap kami. Tuhan, kami juga bersahati berdoa untuk setiap gereja-gereja di tengah-tengah situasi ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memberikan hikmat sehingga gereja-gereja tetap menjadi berkat untuk para jemaatnya, untuk masyarakat, sehingga sungguh-sungguh Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kami anak-anak-Mu yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat cinta kasih-Mu, biarlah syafaat ini kami serahkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Tata cara persembahan sudah ada di bagian depan dari tata ibadah kita, dan dasar dari persembahan kita pada hari ini didasari dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan kita
kumpulkan, dan untuk mengiringi lagu persembahan kita nyanyikan dari NKB 133 bait 2 dan 3, Syukur Padamu ya Allah. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terfri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa persembahan kita. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala berkat dan bimbingan-Mu pada kami, hingga kami dapat menjalani hari-hari kami di tengah pandemi yang sedang melanda negeri kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu selalu ada pada kami semua. Engkau selalu melihat kami satu persatu, Engkau selalu mengawasi kami satu persatu, dan memberikan kami kesehatan, dan memberikan kami kesembuhan, juga memberikan kami keberanian untuk menghadapi hari-hari ke depan. Bapa, baru saja kami menyatakan persembahan kami, menyerahkan persembahan kami. Kami serahkan persembahan kami yang tidak seberapa ini ke hadirat-Mu ya Bapa. Sekiranya Engkau juga mau memberkati orang-orang yang mengurusi persembahan kami, orang-orang yang menyalurkan persembahan kami bagi kepentingan gereja dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga untuk kepentingan-Mu ya Bapa. Kiranya kasih setia-Mu selalu ada pada kami, dan doa ini kami serahkan di dalam penebusan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdiamlah di rumah dengan sukacita, karena mengingat kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saya dan saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan bangkitlah untuk berkarya lewat pikiran, kata, dan perbuatan walau di rumah saja. Bagi yang tetap berkarya khususnya di rumah sakit, tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai.
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Kami Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah bertugas di hari ini, kepada pengkhotbah kita Ibu Vikaris Abanita Kaban, kepada prokantor, pengiring, dan juga kepada tim ibadah online. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.